Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membedah pemikiran Yuval Noah Harari, yaitu riwayat singkat umat manusia di bukunya Sapiens. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan sedikit riwayat penulis. Yuval Noah Harari lahir di Ibrani tanggal 24 Februari 1976. Adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Ia adalah penulis buku Sapiens, A Brief History of Humankind 2014 dan Homo Deus, A Brief History of Tomorrow 2015 dan juga 21 Listen. Harari meraih gelar PhD di sejarah dari Oxford University dengan spesialisasi sejarah dunia. Risetnya berfokus ke pertanyaan-pertanyaan besar dalam sejarah seperti apa hubungan antara sejarah dan biologi, adakah keadilan dalam sejarah, apakah orang makin bahagia seiring berjalannya sejarah. 65.000 orang telah mengikuti kuliah online Harari, A Brief History of Humankind. Sapiens telah menjadi buku laris internasional dan diterbitkan dalam 20 lebih bahasa di seluruh dunia. Pada 2012, Harari dianugerahi Polonskine Prize for Creativity and Originality in the Humanistic Disciplines. 14 miliar tahun silam, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dalam apa yang dikenal dengan ledakan besar, yaitu Big Bang. Kisah fundamental alam raya kita ini dinamakan fisika. Zat dan energi mulai menyatu menjadi struktur rumit yang dinamai atom, kemudian bergabung menjadi molekul. Atom, molekul, dan interaksinya disebut reaksi kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet bernama Bumi, molekul tertentu bergabung membentuk struktur. Struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Organisme ini dinamai biologi. Para ahli biologi mengklarifikasikan organisme menjadi spesies-spesies. Beberapa hewan disebut sebagai anggota spesies yang sama bila mereka bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Spesies yang berevolusi dari leluhur yang sama dikelompokkan dalam satu genus. Contohnya, singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies yang berbeda dalam satu strata. Genus dikelompokkan menjadi sebuah famili. Singa, cheetah, kucing peliharaan merupakan famili kucing. Famili dari Homo sapiens sendiri adalah kera besar. Namun, makna kata manusia yang sebenarnya adalah hewan yang merupakan anggota genus Homo. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun silam dari satu jenis kera yang lebih tua yang disebut Australopithecus. Sapiens berkerabat dengan spesies dari sesama genus manusia seperti Neanderthal, Erectus, Solowensis, dan lain-lain. Sapiens merupakan spesies yang mengalami revolusi kognitif lebih cepat daripada spesies lain. Itulah mengapa revolusi ini berperan menjadikan mereka penakluk belahan-belahan bumi di luar Afroasia dalam waktu yang relatif singkat. Sapiens mulai menjinakkan api sebagai sumber cahaya dan kehangatan yang terandalkan. Penjaga dari hewan buas, memasak berbagai jenis makanan dari hasil buruan karena dengan memasak menggunakan api lebih mengefisienkan waktu. Memakan makanan yang sudah dimasak lebih mudah dan lunak daripada sebelumnya. Sapiens berevolusi di Afrika Timur dengan kemampuan otak yang berbeda dengan kita sekarang.
Revolusi kognitif ditandai dengan kemunculan cara-cara baru berpikir dan berkomunikasi. Teori yang banyak dipercaya berargumen bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja mengubah sambungan-sambungan di dalam otak sapien. Mungkin hewan-hewan lain memiliki bahasa komunikasi yang sama dengan sama jenisnya, tetapi bahasa dari sapien itu sendiri sangat luas. Makhluk kita adalah makhluk sosial. Di sini mulai ditandai dengan revolusi kognitif. Muncullah teori gosip, kemampuan menyampaikan informasi yang mengenai hal-hal yang sama sekali tidak ada, mulai mempercayai tahayul. Gosip memperbesar kawanan karena sapien memiliki imajinatif yang kolektif, bisa mempercayai mitos dan fiksi. Dan mitos itu yang membuat manusia bertahan dan menjadi makhluk yang menepati dirinya di atas rantai makanan tertinggi. Itu rahasia sapien menguasai dunia. Kepunahan yang menimpa makhluk famili dari Homo sapien adalah keterlibatan sapien itu sendiri. Karena sapien tidak akrab dengan toleransi. Contoh saja di zaman modern seperti sekarang, perbedaan warna kulit, logat, atau agama sudah menjadi upaya untuk memusnahkan kelompok yang lain. Sejumlah cendekiawan mencoba untuk menyelamatkan nama baik sapien. Namun, catatan sejarah menjadikan Homo sapien terlihat seperti pembunuh berantai ekologis. Musnahnya makhluk-makhluk besar dari bumi karena sangat repot memiliki tubuh besar dengan porsi makanan yang banyak. Menghindar dari hewan berbahaya sangat sulit, bukan sebuah keuntungan sama sekali. Sehingga dalam seleksi alam, mereka tidak belajar adaptasi dengan perubahan. Keadaan berubah dari yang beberapa tahun silam manusia hidup mengumpul, berburu, dan meramu berakhir sejak revolusi pertanian. Manusia mulai mencurahkan nyaris seluruh waktu dan upayanya untuk memanipulasi kehidupan segelintir spesies hewan dan tumbuhan. Domestikasi hewan dan tumbuhan bukan tidak mendatangkan masalah, muncul masalah-masalah baru. Tumbuhan pertanian misalnya, gandum tidak memberikan perubahan besar dengan kandungan gizi, protein, dan vitamin yang sedikit, menyita banyak waktu sapiens untuk dijaga, dicabut gulma, dan mengakhiri bergantung kepada musim dan khawatir masa-masa penyakit. Pemukiman yang menetap membuat sapien memiliki banyak barang. Zaman itu tidak ada jasa pengangkutan, sehingga manusia mulai terikat dan hidup menetap. Revolusi pertanian mengakibatkan populasi makin berkembang dan daerah tersebut menjadi pemukiman yang padat penduduk. Pada masa modern, yang diwariskan oleh revolusi pertanian adalah keterikatan dan ketergantungan manusia pada sumber daya pencaharian. Rasa aman yang harus membuat mereka terbeban pada produk lembaga keuangan, asuransi kesehatan, dan sekuritas. Manusia modern di negara industrialis tidak bebas dan harus siap dengan ancaman apa saja dari efek global pasar modal yang mempengaruhi fluktuasi hidupnya. Warisan lainnya adalah dikenalnya sistem kelas, hierarki yang didahului dengan dominasi dari kelas yang lebih super berdasarkan agama, ekonomi, ras, atau gender. Seiring perkembangannya, sapien mulai menyadari bagaimana menghubungkan dan menyatukan diri mereka di berbagai belahan bumi, bagaimana membahasakan dengan pemahaman yang sama ketika terjadi perniagaan. Kepercayaan apa yang harus digunakan ketika jumlah manusia semakin banyak. Uang, imperium, dan agama adalah 3 hal yang dipercaya menjadi instrumen penyatu umat manusia. Uang adalah bahasa universal dan terpercaya produk asli manusia. Uang adalah produksi dari psikologis manusia. Manusia mulai mencari, mulai dari barter, tetapi barter itu dikatakan tidak efisien dan efektif. Uang diciptakan berkali-kali di banyak tempat. Pengembangannya tidak memerlukan terobosan teknologi, melainkan sepenuhnya revolusi mental. Pengembangan uang melibatkan penciptaan realitas antar subjektif baru yang hanya ada dalam imajinasi bersama orang-orang.
Uang adalah apapun yang orang-orang bersedia gunakan untuk melambangkan secara sistematis nilai benda-benda lain demi bertukar barang dan jasa. Uang adalah bahasa universal dan terpercaya, produk asli manusia. Uang memberi kenyamanan seseorang berniaga dengan bangsa lain tanpa takut tertipu karena raja memberikan jaminan lewat maklumat yang tertera di setiap koin. Uang menjadi bahasa kesepakatan yang menyatukan sapiens terlepas dari pandangan politik, agama, atau ras. Imperium adalah tatanan politik dengan dua ciri penting. Pertama-tama, agar pantas menyandang sebutan imperium, tatanan itu harus memerintah sejumlah suku bangsa berbeda yang masing-masing memiliki identitas budaya berbeda dan wilayah tersendiri. Beberapa suku bangsa, tepatnya 2 atau 3, tidaklah mencukupi. 20 atau 30 itu banyak sekali. Ambang batas imperium ada di antaranya. Imperium mencatat sejarah. Dalam sejarah sungkar membedakan orang baik atau jahat. Imperialisme barat di Asia misalnya adalah jahat, tetapi ia mewariskan demokrasi, tata hukum, iptek, sastra, dan lain-lain. Di abad 21, kita hidup pada sebuah imperium yang mencirikan pasar bebas, globalisasi, melonggarnya nasionalisme, hukum internasional, dan opini global. Sementara agama menjadi instrumen penyatuan karena kepercayaan manusia terhadap banyak Tuhan, politeis, atau satu Tuhan, monoteis. Formula dakwah menjadi alat yang menjangkau manusia-manusia untuk bersama-sama menyembah Tuhan yang sama, walaupun tidak jarang dalam praktik dakwahnya dilakukan dengan jalan kekerasan. Di zaman modern, manusia telah menemukan agama baru yang tidak memuja kuasa adi manusiawi. Ia adalah agama kemanusiaan yang menganggap tinggi humanisme dari sisi liberal, sosialis maupun evolusioner. Revolusi yang paling penting dalam periode Sapien adalah sains. Sains menjelaskan ketidaktahuan yang dialami manusia. Sains menyumbangkan banyak hal untuk peradaban manusia itu sendiri. Ia memberi pintu bertanya dan mencari jawaban yang sebelumnya selalu mandek ditemukan terbatas dalam kitab suci. Revolusi sains memungkinkan sapien menerima kebenaran ilmu dan penemuan baru. Ia pun memunculkan bahasa baru, matematika. Bahasa matematika Newton telah mendorong penemuan dan teori baru di berbagai bidang, tidak hanya fisika. Pondasi kekuatan Eropa sejak 1850 adalah kapitalisme dan sains. Dibanding negara-negara timur atau kekhalifahan muslim, bangsa Eropa mengawinkan sains dan imperium. Itulah sebabnya setelah tahun 1850, Eropa menjadi role model imperium dengan warisannya imperialisme. Ketika sains dikuasai, muncul kekuatan pendampingnya, kapitalisme, sebuah gagasan yang awalnya bersifat ekonomi, namun dalam perjalanannya membentuk karakter dan menjalar ke segala segmen. Kapitalisme menggerakkan kerajaan, memodali pelayaran, hingga ia mencapai puncaknya dan menjarah hasil bumi. Contohnya fungsi dagang VOC mencapai lautan Hindia dan singgah di Nusantara pada abad ke-17. Karena kepentingan bisnis, mereka menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan lokal. Harga yang tidak bersahabat dan hasrat monopoli membuat VOC berperang dengan raja-raja Nusantara selama berabad-abad. Momen penting dalam dunia kapital adalah penemuan mesin uap. Sejak saat itu, ilmuwan dan produsen berlomba menciptakan sarana dan mekanisasi meningkatkan hasil industri. Momen yang kita kenal dengan revolusi industri. Revolusi industri mendorong tingginya pemanfaatan eksplorasi dan ahli fungsi energi. Tenaga manusia digantikan mesin yang lebih efisien. Hasilnya, supply lebih besar daripada demand.
banyak barang yang butuh pembeli. Disinilah muncul term konsumerisme. Produsen yang tak mau rugi berusaha memasarkan produk dengan beragam trik. Akibatnya, orang membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Sementara ekonomi menengah atau rendah condong membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Orang-orang kaya malah rajin berinvestasi, seperti kesehatan, pendidikan, gaya hidup sehat, dan lain sebagainya. Akibatnya, salah satu masalah selain jurang kesenjangan adalah tumbuhnya gejala obesitas di kalangan menengah rendah. Di bagian terakhir, Harari membahas mengenai masalah fundamental setiap manusia, kebahagiaan. Apakah sapien abad ke-21 lebih bahagia ketimbang sapien abad ke-19, 18, atau 70.000 tahun lalu? Dalih dalam proyek sains abadi sapien adalah menciptakan manusia yang lebih sehat, lebih baik, lebih maju, yang dalam paradoknya hal itu sering tidak sejalan dengan pemulihan ekosistem. Kini, negara-negara besar punya nuklir yang kapan saja bisa diluncurkan. Bukan tidak mungkin juga sebelum masa itu tiba, kita telah sampai di Mars dan bikin kaplingan tempat tinggal. Dalam penutup buku ini, Harari terkesan ironi dengan perkembangan sapien. Benar bahwa manusia telah menghasilkan banyak hal, tetapi apakah tingkat penderitaan turun? Sapien cenderung menjadi Tuhan yang tak pernah puas dan tak tahu apa tujuan sebenarnya.